Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nursa Fitri Caniago dari kelas 2 FA1 Program Studi S1 Farmasi Universitas Bakti Kencana. Ingin mereview ulang tentang materi kuliah atau materi pembelajaran prinsip dasar desain obat 3 yang sudah dipaparkan oleh Ibu dosen Purwaniati. Jadi pada prinsip dasar desain obat 3 ini berfokus pada mendesain molekul obat yang sesuai dengan targetnya. Ini ada 4 subtopik yang bakalan kita bahas, yaitu identifikasi lead compound, desain inhibitor enzim, desain suatu antagonis, dan desain suatu agonis. Desain obat. Desain molekul obat dilakukan dengan cara pendekatan multipore method, di mana molekul obat didesain berdasarkan subunit atau biopore. Jadi desain obat merupakan proses yang berulang. Jika kita melakukan atau mencari molekul obat, suatu molekul obat dengan satu metode dan itu gagal, kita tidak bisa lagi mendapatkan molekul obat tersebut. Karena dalam mendesain obat harus ada keterulangan dan pasti ada keterulangan. Jadi jika kita melakukannya lagi, pasti itu juga akan gagal gitu. Lalu tahapan dalam mendesain obat ada 5. Baik, yang pertama adalah desain atau identifikasi lead compound. Lead compound atau senyawa penuntun adalah senyawa yang sudah diketahui memiliki aktivitas tertentu. Lalu apakah semua senyawa yang memiliki aktivitas adalah molekul obat? Belum tentu pastinya. Karena harus melalui proses pengujian dulu, seperti pengujian toksisitas. Yang pastinya lead compound itu pasti sudah memiliki aktivitas gitu. Cuman kita nggak tahu nih apakah aman atau enggak, atau stabil atau enggak gitu. Jadi itu sebabnya lead compound ini perlu melalui dulu proses pengujian. Lalu yang kedua, sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Biasanya ini dilakukan untuk memastikan jika senyawa yang kita punya atau yang kita miliki itu memiliki aktivitas yang aktif gitu. Lalu yang ketiga adalah optimasi farmakodinamik terhadap lead compound. Ini bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat yang kurang di dalam suatu molekul obat. Lalu yang keempat, optimasi fase farmakokinetik dan farmasetik terhadap lead compound. Nah, ini untuk melihat metabolisme obatnya, bagaimana absorpsinya, bagaimana baik atau tidak, optimal atau tidak gitu untuk fase farmakokinetiknya. Untuk farmasetiknya biasanya untuk melihat mau dibuat apa nih senyawa ini nantinya, mau dibuat bentuk sediaan apa. Lalu yang kelima adalah uji praklinis dan klinis terhadap analog atau lead compound yang sudah dioptimasi. Nah, ini kayak uji yang pastinya dilakukan pengujian pada uji praklinis dulu ya kepada hewan. Uji ini yang terakhir karena optimasi ini biasanya membuat lead compound yang kita miliki berubah gitu. Jadi senyawa turunannya, karena biasanya di dalam optimasi ini kita memungkinkan banget kita mengganti rantai sampingnya untuk memperbaiki aktivitasnya seperti kayak gitu. Jadi dalam pengujian ini biasanya kita udah membuat lead compound kita menjadi senyawa turunannya.
Lalu selanjutnya identifikasi lead compound. Identifikasi lead compound mutlak, maksudnya lead compound mutlak harus ada dalam desain obat. Lead compound adalah prototype dalam desain obat, di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul obat tersebut. Biasanya merupakan molekul yang telah diketahui aktivitasnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Namun masih perlu dioptimasi untuk menjadikan molekul obat. Itu sebabnya pada tahapan desain obat yang tadi ada tahapan optimasi farmakodinamik dan farmakokinetik serta farmasetiknya, di mana optimasi ini bertujuan untuk mendesain lead compound kita tuh jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Misalnya senyawa penuntun kita tuh satu obat A yang udah ada di pasaran, misalnya paracetamol atau apapun itu, dibuat senyawa, jadi paracetamolnya dibuat sebagai senyawa penuntunnya atau lead compoundnya, dan kita optimasi lagi untuk bentuk strukturnya dan lain-lainnya, sehingga kita mendapatkan lead compound yang udah sangat bagus gitu, udah sangat stabil dan lebih bagus dari sebelumnya gitu. Lalu gimana sih caranya dapetin lead compound? Biasanya bisa karena kebetulan, dan ini mungkin hanya orang-orang beruntung yang bisa kayak gini. Seperti contohnya pada kasus penemuan benzodiazepin atau diazepam merupakan bentuk kebetulan juga, atau sumber endogen dan ekstrogen. Sumber endogen tuh meliputi hormon, enzim, dan neurotransmitter. Untuk yang eksogen, misalnya melalui metabolit tanaman. Lalu desain obat yang rasional, misalnya dengan CADD atau Computer Aided Drug Discovery. Lalu ada desain obat rasional, sintesis kombinatorial, dan HTS. Ini misalnya HTS itu throughput screening. Lalu ada genomik dan proteomik. Untuk desain inhibitor enzim, jelas banget ya dari judulnya, target kerjanya adalah enzim. Molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor enzim berarti berperan untuk mencegah enzim bertindak sebagai katalis terhadap suatu reaksi. Jadi sebenarnya suatu obat tidak memiliki efek tersendiri. Dia hanya berperan untuk mempercepat atau memperlambat suatu mekanisme, suatu molekul yang sudah ada sebenarnya di dalam tubuh kita. Contohnya enzim. Umumnya kan enzim bersifat mempercepat suatu reaksi atau sebagai katalis. Nah, inhibitor sendiri merupakan artinya tuh penghambat. Sedangkan untuk mempercepat biasanya dinamakan aktivator. Jadi inhibitor enzim adalah molekul obat yang bekerja untuk berperan sebagai mencegah atau memperlambat enzim bekerja sebagai katalis. Lalu inhibitor enzim yang pada sisi aktif ada dua, yaitu inhibitor reversible dan irreversible. Apa sih bedanya? Molekul obat yang bersifat sebagai inhibitor reversible, molekul obat dapat berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Contoh obat yang bekerja sebagai inhibitor kompetitif adalah diuretik. Jadi obatnya menempel pada enzim tuh cuman sementara.
Jadi cara kerjanya, drug obatnya tuh atau molekulnya berikatan dengan enzim hingga substrat tidak bisa bereaksi dengan enzim. Dan ini bersifat sementara. Sedangkan inhibitor irreversible ini mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim dan senyawa permanen, dan secara permanen memblok enzim tersebut. Inhibitor ini biasanya mengandung gugus fungsi elektrofilik yang dapat bereaksi dengan gugus nukleofilik suatu asam amino. Gugus nukleofilik contohnya alkil halid dan lain-lain. Nah, seperti ilustrasinya. Jadi molekul obatnya menempati sisi aktif dari suatu enzim. Terus di sini ada X yang bakalan berikatan dengan OH yang ini. Nah, biasanya ini si X ini adalah berupa halogen atau logam. Nah, dan yang ini maksud inhibitor irreversible itu sifatnya permanen karena mereka saling berikatan secara kovalen dan biasanya kan susah lepas gitu. Jadi ininya molekul obatnya di dalam sisi aktif ini akan bertahan lama. Lalu mendesain obat agonis. Nah, ini dalam mendesain obat agonis biasanya ini target kerjanya berupa reseptor, beda dengan inhibitor. Jadi ada untuk yang berupa target kerjanya yang berupa reseptor, obatnya adalah agonis dan antagonis. Agonis adalah obat yang cara bekerjanya sama dengan neurotransmitter yang udah ada di dalam tubuh, itu disebutnya agonis. Sedangkan antagonis adalah molekul obat yang bekerja menghalangi neurotransmitter alaminya di dalam tubuh sehingga reseptornya menjadi tidak aktif. Lalu syarat mendesain agonis nih. Molekul agonis harus mempunyai gugus fungsi yang tepat dengan posisi dan ukuran yang tepat pula, dan senyawa dengan struktur yang berbeda namun memiliki gugus pengikatan yang sama terhadap suatu reseptor, maka bisa disebut sebagai agonis. Contohnya seperti di gambar ini ya. Kita simulasiin. Nah, di sini kita punya reseptor. Binding site-nya ada gugus OH, jadi kemungkinan memiliki gugus yang hidrofob. Lalu di sini ada gugus CO-, berarti memiliki ion negatif. Misalnya kita punya molekul obat yang suatu agonis. Kita masukkan ke sini untuk melihat cocok enggaknya dengan reseptornya ya. Nah, gugus benzen ini akan berhadapan dengan binding site-nya, membentuk ikatan hidrofobik atau ikatan van der Waals binding site di binding site-nya. Karena hidrofob dari benzen bertemu dengan hidrofob dari binding site. Lalu kemudian molekul obat memiliki OH bertemu dengan OH pada binding site dan membentuk ikatan hidrogen. Bisa jadi H pada target yang ini berperan sebagai HBD dan O pada molekul obat berperan sebagai HBA, atau bisa jadi sebaliknya. H dari molekul obat berperan sebagai HBD dan O dari target berperan sebagai HBA. Lalu ada CO- yang bertemu dengan aminium NH2 yang
yang positif bertemu dengan ion negatif. NH2 ini kan ion positif. Nah, COO- adalah ion negatif. Ini akan terbentuk ikatan ionik dan menyebabkan perubahan bentuk reseptornya. Dan saat perubahan ini terjadilah suatu reaksi atau aktivitas yang biasanya menyebabkan efek terapeutiknya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang desain antagonis. Suatu antagonis akan bekerja dengan menghalangi interaksi antara agonis dengan reseptor. Dengan cara menghalangi karena berinteraksinya agonis dengan reseptor. Jadi neurotransmitter alami tidak bisa bekerja pada binding site karena dihalangi oleh antagonis gitu. Antagonis akan berikatan dengan reseptor tapi tidak menyebabkan perubahan bentuk pada reseptor seperti ini. Kan tadi kalau agonis menyebabkan perubahan bentuk dan terjadinya suatu reaksi atau perubahan. Nah, sedangkan antagonis hanya menghalangi neurotransmitter alami agar tidak bisa berinteraksi dengan binding site. Itu antagonis yang bekerja pada sisi aktif. Jadi, antagonisnya langsung berikatan dengan binding site-nya. Sedangkan antagonis yang bekerja di luar sisi aktif, ini aku zoom ya. Nah, ini bekerjanya dengan antagonisnya bekerja di binding site yang lain, di cekungan yang lain. Jadi suatu molekul atau target reseptor itu kan banyak binding site-nya. Nah, di sini binding site sampingnya ini bereaksi dengan antagonis dan menyebabkan perubahan bentuk si reseptor. Binding site aktif yang reseptor samping itu. Nah, kalau binding site yang menyebabkan reaksi ini berubah, maka neurotransmitter alami tidak bisa masuk atau berikatan dengan binding site-nya karena binding site-nya sudah berubah bentuk. Kan asalnya segitiga gede kayak gini kan, dan segitiganya jadi kecil karena antagonis menyebabkan perubahan pada reseptornya di cekungan sampingnya itu. Jadi neurotransmitter gak bisa masuk ke sini dan kerjanya dihalangi oleh antagonis maksudnya. Baik, sekian yang bisa saya paparkan dan bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk kesan dan pesan, terima kasih banyak buat Bupur yang udah niat banget bikin video pembahasan materinya buat kita. Jujur itu sangat membantu saya untuk mengerti materi-materinya. Soalnya dari putih abu aku tuh jelek banget kimianya, tapi karena ada video ibu itu bisa aku pakai untuk diulang lagi, lupa diulang lagi, didengerin lagi sampai benar-benar paham gitu. Nggak cuman bacaan doang, tapi bisa didengar dan bisa dijelaskan lagi, bisa dengan jelas ibu jelaskan kepada kita dalam videonya. Saya sangat berterima kasih karena ibu sangat totalitas mengajar kami. Kesannya di kimia medisinal ini cukup menantang dan cukup menyenangkan walau agak repot. Sekian Bu yang bisa aku paparin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.